Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Bapak Ibu Saudara, 2 hari ini saya sedang mendengarkan lagu ini tadi. Lagu yang menghantarkan penghayatan kepada kasih Tuhan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, saya hendak mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan kembali betapa kasih Allah itu begitu besar bagi kita melalui persiapan diri atau pendadaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau mengizinkan kami untuk menyelidiki hati kami, untuk menguji diri kami, kelayakan kami untuk mengikuti perjamuan kudus-Mu. Kiranya Engkau melayakkan kami, orang-orang anak-anak-Mu yang berdosa ini. Kasih-Mu yang tak ternilai itu benar-benar menghapus segala dosa kami, sehingga kami begitu bersyukur menerima berkat-Mu dan bertekad untuk memperbaharui senantiasa pertobatan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga hendak mendengarkan firman-Mu, berkati Roh-Mu yang kudus menuntun kami, apa yang boleh kami renungkan, dengan dituntun sabda firman-Mu ini, boleh menjadi dasar di dalam persiapan kami menuju perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan mendasari pendadaran pada hari ini dengan satu ayat yang sudah sangat ikonik dalam Injil Yohanes. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya hendak berfokus pada frase yang pertama dalam kalimat utuh ayat 16 ini, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan kita semua. Tanggal 2 Maret, hari Minggu, saya menyampaikan sebuah perenungan di dalam khotbah Minggu. Dan saya tidak akan menyampaikannya kalau khotbah itu tidak menyapa saya terlebih dahulu. Tetapi agak berbeda. Kali ini tidak menyapa saya lebih dulu, tidak hanya menyapa saya terlebih dahulu, tetapi juga menyapa saya terkemudian. 1 minggu ini, begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Banyak tugas tanggung jawab yang harus saya lakukan dan selesaikan. Hari Minggu tanggal 2 saya mengatakan, membagikan perenungan saya, bahwa tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan berikan itu adalah berkat. Tentu secara manusiawi, kadangkala ketika kita mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tanggung jawab,
yang begitu besar, kita bersungut-sungut. Dalam bahasa Jawanya kita ngerundel. Tuhan, kok banyak sekali sih hal yang harus kuhadapi. Tuhan, kok banyak sekali sih pergumulan permasalahan yang harus saya lewati. Dan benar Bapak Ibu, 1 minggu ini begitu banyak hal yang harus saya lewati, hal yang harus saya rasakan. Tidak hanya fisik, tidak hanya psikis, mental juga. Begitu banyak tugas tanggung jawab yang harus diselesaikan satu persatu. Sempat saya bersungut-sungut di pertengahan minggu ini karena begitu banyaknya tugas tanggung jawab keimaman. Sampai kemudian saya merasa bahwa Tuhan kok berat. Dan kemudian saya teringat akan apa yang saya sampaikan sendiri pada hari Minggu kemarin. Bahwa ini adalah wujud berkat Tuhan yang harus saya terima. Dengan penuh syukur, dengan penuh kasih harus saya lakukan. Dan ketika saya teringat akan perenungan saya sendiri, saya menjadi sedikit lebih baik. Walaupun tidak bisa 100%, saya harus masih banyak belajar. Tetapi ini membantu sekali. Bahwa apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, itu adalah berkat Tuhan yang harus dilakukan dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih. Itu kata kuncinya. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah mengasihi kita begitu luar biasa. Disampaikan di dalam ayat 16 tadi, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mari di dalam pengujian diri, di dalam pendadaran kali ini, saya mengajak Bapak Ibu kembali untuk menikmati dan merasakan begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, lakukanlah itu dengan kasih. Besok hari Minggu tanggal 9 Maret dalam ibadah pagi maupun di Pepantan Bumirejo tanggal 16 Maret, juga dalam ibadah sore di Induk tanggal 16 Maret, kita akan bersama menikmati, mengenang bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa itu hadir dalam diri kita. Bahkan kasih-Nya tidak hanya berhenti sampai kita menerima keselamatan saja. Tetapi di sepanjang hari-hari kita, kasih Tuhan itu terus hadir melalui berbagai cara, melalui berbagai macam hal di sekeliling kita. Meskipun itu adalah pekerjaan kita, tugas tanggung jawab kita, itu adalah wujud kasih Tuhan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan percaya kepada kita, percaya kita bisa mengerjakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Yakinlah bahwa kasih Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita. Nikmati dan lakukanlah segala tugas tanggung jawab itu dengan kasih. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kali ini kami benar-benar menikmati kasih-Mu. Kami boleh
merasakan cinta-Mu dalam setiap segi kehidupan kami. Biarlah kenikmatan akan kasih setia-Mu ini boleh membawa kami dalam indahnya perjamuan kudus-Mu. Kiranya Engkau hadir, meneliti, menelisik, menyelidiki hati, pikiran kami. Dan biarlah Engkau layakan kami. Engkau barui tekad kami untuk terus mengikut-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya dipandu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Bagaimana jawab saudara?